Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa kembali bersama Ruang AF 8487. Kali ini pembahasan kita tentang syarat-syarat sahnya sholat berjamaah. Untuk itu silakan Ustadz Waridi untuk menjelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Ada beberapa syarat di dalam melaksanakan sholat berjamaah agar sholat jamaah kita itu sah dan mendapatkan pahala 27 kali lipat ketimbang sholat sendiri. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah posisi makmum. Posisi makmum harus ada di belakang imam. Ya, tidak boleh makmum berada letaknya di depan imam. Gitu. Kan terkadang ada satu pelaksanaan sholat berjamaah itu sampai penuh gitu, sehingga nanti yang sampai keluar di luar masjid, di luar musola, sehingga yang di sampingnya itu bisa saja dia akan melebihi imamnya di sini, karena dia di luar nggak kelihatan imamnya, dia adanya di depan imam. Nah ini nggak sah ya. Jadi posisi makmum harus ada di belakang imam. Kemudian yang kedua, niat mengikut imam. Ini bagi makmum ya. Adaan makmuman yang kita sering niatkan itu adaan makmuman lillahi ta'ala. Usalli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbil kiblati, ada makmuman, adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi makmum. Sedangkan si imam itu enggak harus niat imaman, enggak disyaratkan. Enggak disyaratkan jadi imaman itu. Artinya apa? Artinya andaikan si imam sholat sendiri kemudian si makmum mengikut di belakang, otomatis sholat itu sholat berjamaah gitu. Artinya imam pun mendapat fadilah sholat jamaah. Tidak harus diniatkan pada saat itu aku niat jadi imam, tidak harus. Usah. Di awal sholat maupun di tengah-tengah sholat tidak perlu adanya niat menjadi imam gitu. Tapi kalau memang kita sholat berjamaah, memang disunahkan untuk adaan imaman gitu. Artinya andaikan pun dia tidak mengatakan adaan imaman, itu sah gitu. Makanya kalau di tengah perjalanan sholat ada orang mengikuti di belakang, nggak usah pakai bilangin, nggak usah pakai colek-colek gitu. Otomatis dia itu sholat berjamaahnya sah, si imam dan si makmum gitu. Jadi yang disyaratkan niat itu si makmuman gitu ya. Kecuali kalau pada sholat Jumat. Kalau pada sholat Jumat si imam wajib niatnya imaman lillahi ta'ala. Kenapa? Karena sholat Jumat itu nggak sah kalau dia tidak berjamaah gitu. Kalau sholat yang lain kalau tidak berjamaah tetap sah. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah tidak ada penghalang antara imam dengan makmum yang menyebabkan si makmum tidak bisa menjangkau imam. Ya, misalnya imamnya ada di dalam masjid, makmumnya ada di luar masjid, kemudian pintunya terkunci rapat, sehingga tidak bisa si makmum itu untuk menuju kepada imam. Itu ada penghalang, itu nggak sah. Kecuali kalau pintunya terbuka, gitu. Imamnya jauh di sana, imamnya di sini, tapi ada pintu yang terbuka yang bisa menjangkau makmum pada si imam, gitu. Nah ya, kemudian si makmum tahu gerakan imam, itu syarat ya. Si makmum tahu gerakan imam. Dari mana taunya? Terserah. Apakah taunya langsung dia melihat imam ataupun melalui orang yang ada di belakangnya, sop yang ada di depan kita atau di belakang imam. Atau mungkin melalui yang namanya mubaligh. Mubaligh itu adalah orang yang menyampaikan gerakan imam melalui suara, ya. Namanya mubaligh gitu.
Kalau sekarang tuh terus ada apa kayak semacam TV gitu, itu termasuk sah nggak? Semisal Enggak, mengetahuinya enggak, itu. enggak. Jadi harus melalui suara atau gerakan yang ada di depan kita atau di belakang imam gitu. Sebab nanti kalau misalnya itu sah, maka orang bisa saja nanti sholat di rumah, imamnya ada di televisi, gitu ya. Iya. Kecuali kalau memang televisi itu berada di lokasi itu, gitu kan. Dan kemudian tadi saat yang tadi itu untuk dia menjangkau imam itu bisa, gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk sholat imam dengan sholat makmum itu sama, gitu. Kalau berbeda maka nggak sah sholat jamaah. Contoh ya, si imam ya sholatnya sholat qashar, jamak qashar, sedangkan si makmum ya sholatnya tamam, sempurna, itu beda, gitu. Maka sholat jamaahnya nggak sah, gitu. Atau si imam sedang sholat jenazah ya, nah si makmum ngikut sholat fardu, kan beda sholat jenazah dengan sholat fardu. Sholat jenazah itu nggak ada ruku, nggak ada sujud, sedangkan si makmum ada ruku, ada sujud, gitu. Maka sholatnya nggak sah, sholat jamaahnya mengikut kepada sholat imam yang sholat jenazah ya. Atau mungkin sholat tasbih, gitu. Si imam sedang sholat tasbih, kita ngikut ya. Kan gerakan sholat tasbih dengan sholat fardu beda ya. Ada rukun yang pendek dipanjangkan dalam sholat tasbih. Kan kalau dalam sholat fardu nggak boleh memanjangkan rukun yang pendek, gitu. Beda bentuknya. Nah itu nanti tidak sah. Jadi harus sama bentuk sholatnya. Ya. Saya kira itu ya syarat-syarat untuk sholat berjamaah agar sholat jamaah kita itu sah. Gitu. Ada pertanyaan tambahan itu, kalau makmumnya nggak tahu, semisal dia lagi sholat qashar jamak misal, makmum itu nggak tahu, tiba-tiba dia ngikut dengan sholat fardu biasa. Nah itu sah apa enggak itu? Kalau bentuknya sama, ya sah kalau bentuknya sama, gitu. Tapi kalau bentuknya berbeda, seperti sama begini, si imam sedang sholat sunnah qobliyah, gitu, qobliyah zuhur misalnya, kan 2 rakaat tuh, ya. Nah kemudian ada orang di belakang ikut sholat fardu zuhur, kan gerakannya sama, bentuknya sama, itu sah, gitu, sah. Gitu. Baik, demikianlah penjelasan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.